Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Saat ini kita berjumpa lagi pada perkuliahan online untuk mata kuliah mekanika bahan, dan kita sudah sampai pada modul keempat. Untuk modul keempat ini sudah 2 kali pertemuan, dan untuk secara keseluruhan perkuliahan online mekanika bahan sudah sampai pada pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas cara mendesain sebuah balok statis tertentu akibat lentur. Adapun soal yang dipilih adalah simple beam atau balok sederhana yang dibebani dengan beban terbagi rata. Pada slide selanjutnya diperlihatkan contoh kasus sebuah bangunan terbuat dari baja dalam arah vertikal, ada balok baja, ini tumpuan kolom, kemudian ada balok, dalam arah vertikal ada 1, 2, 3, 4 balok, kemudian dalam arah horizontal, arah X ada 2 balok memanjang. Nah, kita akan mendesain dimensi daripada balok baja ini. Sebuah balok statis tertentu yang dibebani dengan beban terbagi rata sepanjang bentang A sampai B berdasarkan hasil perhitungan dari mata kuliah statika dengan menggunakan persamaan keseimbangan, maka kita dapat menggambar diagram bidang momen berbentuk parabola, momen titik A itu 0 dan momen titik B itu 0, kemudian momen maksimum terjadi di tengah bentang, besarnya adalah QL kuadrat per 8. Di samping diagram bidang momen, konstruksi statis tertentu ini juga akan menciptakan bidang gaya geser. Di titik A itu reaksi titik A itu QL per 2, dan gaya geser itu linear. Kemudian reaksi titik B besarnya QL per 2. Kalau parabola, kalau bidang momen berbentuk parabola. Nah, akibat beban terbagi rata ini, struktur daripada atau balok AB akan memberikan respons dalam bentuk gaya dalam. Tentu di samping reaksi akan muncul gaya dalam, bidang momen dan gaya geser. Nah, kalau kita akan mendesain balok AB, maka balok AB itu harus mampu memikul momen maksimum yang terjadi pada balok A sampai B. Di samping momen juga harus bisa memikul gaya geser. Nah, hal ini penting sekali karena di dalam analisa struktur sebentar, bidang momen dan bidang gaya geser inilah yang akan jadi acuan mendesain balok atau penampang A sampai dengan B. Pada pertemuan sebelumnya sudah diturunkan persamaan tegangan lentur untuk balok sederhana, tegangan sama dengan momen dikali dengan Y dibagi dengan IX. Kemudian modulus penampang didefinisikan momen inersia terhadap sumbu X dibagi dengan C. C itu adalah Y maksimum, ya, kita menyebutkan C1. Nah, dengan mensubstitusi nilai modulus penampang S ini, maka tegangan dapat ditulis tegangan sama dengan momen dibagi dengan S1. Modulus penampang kadang-kadang dinotasikan dengan huruf W. Nah, jadi tegangan sama dengan momen. Momen ini diperoleh dari statika dan dibagi dengan S atau modulus penampang. Sehingga modulus penampang bisa ditulis sama dengan momen dibagi dengan tegangan daripada material. Contoh ada sebuah balok
statis tertentu dibebani dengan beban terbagi rata, beban Q sebesar 500 kg per meter, dan bentang AB memiliki jarak 6 meter, kemudian tegangan izin baja yang digunakan adalah FY sama dengan 210 megapascal, dan pertanyaannya adalah berapa dimensi atau bagaimana kita mendesain balok A sampai B. Pertama tentu yang kita lakukan adalah menghitung momen maksimum. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, di slide sebelumnya, bahwa untuk konstruksi seperti ini, maka momen maksimumnya adalah QL kuadrat per 8. Dan kalau kita substitusi nilai Q sebesar 500 kg per meter, kemudian panjang bentang atau 6 meter, dikuadratkan dibagi dengan 8 akan dapat 2.250 kg meter atau 225.000 kg cm. Langkah kedua, kita menghitung modulus penampang minimum atau modulus penampang yang diperlukan. Sama dengan S sama dengan momen, ini momen maksimum, kemudian tegangan itu tegangan izin dari baja ya, 2100 kg per cm kuadrat. Sehingga kalau kita selesaikan persamaan ini, 225.000 dibagi dengan 2100 akan dapat 107,14 cm pangkat 3. Setelah kita mendapatkan modulus penampang minimum yang diperlukan oleh konstruksi sebesar 107,14 cm pangkat 3, maka selanjutnya kita akan mencari di tabel baja ini, dicari modulus penampang minimum kira-kira yang mendekati nilai 107,14. Tabel ini memperlihatkan modulus of section ini, W, notasinya W, itu sama dengan S. Ya. Kemudian kita pilih angka yang berdekatan dengan 107,14. Kalau kita hitung akan dapat penampang ini adalah WF ya, width flange. Dimensinya adalah 150, tinggi 150, kali 75, 75 itu adalah lebar WF, flange-nya, kemudian 150 adalah tinggi web-nya, dan 5 atau 6 itu adalah ketebalan. Dan kalau kita lihat, maka yang cocok modulus of section itu adalah sebesar 135. Dan tentu ini adalah WF 150 kali 75 kali tebalnya 6. Nah, kalau kita sudah mendapatkan penampang yang kita inginkan, selanjutnya penampang itulah yang akan kita pakai untuk sebagai penampang yang dipakai untuk konstruksi pada soal yang kita bahas sebelumnya. Kesimpulan yang kita bisa dapatkan pada contoh soal yang sudah dijelaskan tadi, pertama, langkah-langkah untuk menghitung atau mendesain balok adalah, pertama kita akan menghitung momen maksimum. Memang momen maksimum itu menjadi batas data yang diperlukan untuk mendesain mendesain penampang. Walaupun kalau kita perhatikan pada bidang momen maksimum hanya terjadi pada satu titik di tengah bentang. Di titik-titik yang lain sebenarnya kita tidak perlukan penampang sebesar itu. Modulus penampang yang diperlukan adalah modulus penampang yang dipilih karena pada modulus penampang itu momen maksimum. Pada titik-titik yang lain kita memang tidak memerlukan modulus penampang sebesar modulus penampang dalam hal ini di tengah bentang. Tetapi kita juga tidak mungkin membuat penampang yang sangat variatif, mulai dari titik A, kemudian membesar, mendekati maksimum di tengah bentang. Kita harus memilih penampang yang sama dari titik A sampai titik B.
tidak bisa dibuat penampang yang bervariasi dari titik A sampai titik B. Jadi biasanya di dalam desain kita selalu menggunakan nilai momen maksimum sebagai basis atau data yang diperlukan untuk mendesain penampang. Kemudian kita juga memerlukan tabel untuk memeriksa section modulus atau modulus penampang yang kira-kira mendekati atau lebih besar, tentu lebih besar daripada modulus penampang yang diperlukan. Pada video berikutnya akan dijelaskan bagaimana kita memeriksa mengenai tegangan geser. Karena dari hasil perhitungan balok konstruksi statis tertentu yang kita pilih itu menghasilkan gaya-gaya ada dua. Pertama itu momen lentur, dan yang kedua tegangan, atau yang kedua adalah gaya lintang atau gaya geser. Kita tadi baru memeriksa kemampuan penampang untuk memikul momen lentur. Pada video selanjutnya akan dibahas bagaimana bekerjanya tegangan geser pada penampang dan bagaimana cara kita mendesain penampang kalau dibebani dengan tegangan geser. Terima kasih. Kalau ada saran dan kritik dapat dialamatkan ke nomor di bawah ini. Terima kasih.